Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan para ummahat, para ustadzat dan juga asatid, Ustaz Khalid. Kemudian juga yang kami hormati muliakan Sahibul Bait, Bapak Budi dan Ibu siapa tadi? Ibu Puji. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tentu sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa wa ma bikum min ni'mah fa minallah. Nikmat apa saja yang ada pada dirimu maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya bagi setiap kita ketika kita mendapati suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sempurna kecuali terpenuhi 3 rukun syukur. Apa itu? Ada yang tahu? Yang pertama apa? Banyak di antara kita yang pengen dan semangat ingin menjadi ahli syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu tidak bisa dicapai kecuali dengan 3 rukun syukur. Yang pertama kita meyakini seperti tadi ayat yang disampaikan wa ma bikum min ni'mah fa minallah. Bahwa segala nikmat yang ada pada kita itu datangnya dari Allah, atas kebaikan Allah. Jangan sampai kita mengaitkan nikmat-nikmat yang ada pada kita oleh sebab usaha kita, oleh sebab kecerdasan kita, oleh sebab lain-lain sebagainya. Tetapi kita katakan hadza min fadlillah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh para nabi, di antaranya Nabi Sulaiman ketika dikaruniai kerajaan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman kemudian mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah karunia dari Allah untuk menguji aku apakah aku bersyukur atas nikmat ini atau justru aku kufur atas nikmat ini. Jangan sampai kita seperti siapa? Qarun yang menyandarkan nikmat yang dia miliki, kekayaan yang begitu banyak, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi kekayaan ini karena aku adalah orang yang cerdas, orang yang pintar ya di dalam berdagang, berbisnis sehingga mendapat kekayaan yang banyak. Tetapi kata Allah apa kemudian? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Oleh sebab kesombongannya, maka Allah benamkan dia dan seluruh harta kekayaannya ke dalam bumi. Waliyadzubillah. Jadi ini yang pertama apa? Meyakini bahwa nikmat yang ada pada kita, baik nikmat yang zahir, nikmat yang batin, ya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita mendapatkan nikmat, maka lisan kita basah ya, dengan berzikir, mengucapkan kalimat sanjungan pujian kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang kalau ada hambanya yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi mengabarkan kepada kita di antara pahala seseorang mengucapkan alhamdulillah, kata Nabi, alhamdulillah tamla'u al-mizan. Sesungguhnya ucapan seorang hamba ketika mengucap alhamdulillah, maka pahalanya itu memenuhi timbangan pahalanya di akhirat. Dan ketika dia mengucapkan subhanallah wa bihamdih tamla'u ma bainas samai wal ard. Dan ketika seorang hamba mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdih, itu pahalanya memenuhi seluruh apa yang ada antara langit dan bumi.
Subhanallah. Jadi yang kedua apa? Mengucapkan alhamdulillah. Maka alhamdulillah kita ini dapat nikmat yang luar biasa. Ya, alhamdulillah kita berada di tempat yang baik, di tempat yang masya Allah istimewa. Ya. Kemudian berkumpul untuk tujuan yang insya Allah ini juga kebaikan. Kemudian yang ketiga, rukun ketiga adalah apa? Ada yang tahu? Dapat hadiah nanti. Makan malamnya double. Yang ketiga, menggunakan nikmat untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan setiap nikmat yang ada pada kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, kita gunakan kesehatan kita untuk banyak beribadah kepada Allah. Karena kalau kita sudah sakit, tidak bisa optimal dan maksimal di dalam beribadah kepada Allah. Ketika kita punya nikmat harta, maka kita gunakan untuk bersedekah, membantu orang. Karena kalau kita lagi dalam keadaan sempit, tidak bisa kita beribadah dengan harta kita. Bahkan diri kita pun butuh dengan harta itu. Ya. Dan nikmat-nikmat yang lainnya. Pokoknya kalau kita dapat nikmat, gunakan untuk apa? Meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicontohkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang telah dijamin surga oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana rasa syukurnya kepada Allah dengan banyak menjalankan salat malam. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Kenapa ya Rasulullah engkau membebani diri dengan salat malam terus-menerus sampai kakimu bengkak, merah, memar?" Kata Nabi SAW, "Afala akunu abdan syakuro." Tidakkah boleh jikalau aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Subhanallah. Tapi ya, di samping 3 rukun ini ada satu lagi tambahannya. Kalau nikmat itu kemudian kita terima atas kebaikan orang lain, ada yang menghantarkannya, maka Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita, "Man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'una bihi fad'u lahu." Jadi kalau ada orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita, maka balaslah kebaikan tersebut dengan yang semisalnya. Kalau tidak bisa, maka doakan kebaikan untuk orang tersebut. Maka ya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Budi dan juga Ibu siapa tadi? Ibu Puji. Ya. Kita doakan jazakumallahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik. Ya. Karena mungkin belum bisa kita kalau membalas dengan yang semisal ya. Bisa enggak Umi? Insya Allah bisa ya? Enggak bisa ya. Maka kita serahkan balasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu setiap kita kalau diberi pilihan mau dibalas oleh manusia atau dibalas oleh Allah, mau dibalas oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat yang lain ya, bahwa siapa yang mendoakan untuk saudaranya jazakallahu khairan, atau kalau perempuan jazakillahu khairan, atau kalau kepada orang yang banyak jazakumullahu khairan, atau wanita yang banyak jazakunallahu khairan, kata Nabi faqad ablagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan balasan yang terbaik. Karena apa? Dia sandarkan balasan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya, inilah di antara rangkaian rukun syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita mengucapkan Masya Allah. Buat pematerinya nggak ada nih? Nggak ya, bercanda. Wih, lumayan nih buat beli bakso. Oh, udah ada. Berarti nggak usah ada hadiah ini. Makanan sudah banyak ya. Dan juga berterima kasih ya kepada Masya Allah, terutama Solihat Tafisa ini ya, harus banyak-banyak berterima kasih kepada Allah khususnya ya, sebagai Rabbul Izzati wal Jalal. Kemudian berterima kasih ya kepada Bapak Budi, kepada Ibu Puji, dan tidak lupa berterima kasih kepada ya ustazah, ya, guru-guru yang sudah mempersiapkan segalanya untuk agenda yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu
wa taala ini. Jadi banyak-banyak mendoakan kebaikan ya. Kemudian yang berikutnya ya, hadirin semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada Bapak Budi dan Ibu Puji ya. Selain kami mengucapkan rasa terima kasih, kami juga mengucapkan permohonan maaf ya. Barangkali kehadiran kita di sini mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan ya. Namanya kita manusia, tidak luput dari khilaf dan salah. Oleh karenanya mohon dibuka pintu maafnya kalau mungkin nanti ada hal-hal yang kurang berkenan atau sesuatu yang apa? Sesuatu yang apa ya? Kayaknya kurang pantas gitu untuk didengar atau dilihat dan lain sebagainya. Ya. Dan juga semuanya ya saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Dan tentu juga untuk Sholihat Tafisa, karena kita berada di lingkungan orang lain, maka sangat penting sekali untuk menjaga adab dan akhlak kita ya. Jangan sampai kita berada di suatu tempat kemudian kita merasa itu layaknya tempat kita sendiri. Maka kita perhatikan ya detail-detail yang harus kita jaga seperti ya kebersihan, kerapihan dan lain sebagainya ya. Oke. Mungkin itu saja ya. Tidak banyak-banyak karena nanti insya Allah materinya akan disampaikan nanti di malam hari ya. Iya, betul. Kenapa? Maksudnya materi, nanti untuk yang kajian tematik, Iya. yang kajian besar, insya Allah malam. Insya Allah nanti malam ya. Untuk hafalan. Oke. Oke, alhamdulillah ya. Mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan ya. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalani agenda kita di Villa Bapak Budi dan Ibu Puji ini ya dengan lancar dan juga kita jalani dengan baik dan kita penuh bahagia dan sukacita ya dengan kegiatan-kegiatan ini, karena kegiatan ini adalah berkaitan dengan kitab Allah yaitu Al-Qur'an, yang mana kita diperintahkan oleh Allah untuk merasa gembira bahagia dengan Al-Qur'an. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad bahwa dengan rahmat Allah dan karunia Allah hendaknya merasa gembira dan bahagia. Apa karunia dan rahmat Allah di ayat ini? Artinya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah alasan kebahagiaan bagi seorang muslim ya, jadi bahagia itu dengan Al-Quran. Semakin seseorang dekat dengan Al-Quran, semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi Al-Quran itu terhujam di dalam hatinya, di balik dadanya, dia hafal, maka tentu dia akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia, terlebih lagi nanti insyaallah di akhirat. Demikian barakallahu fikum jami'an. Sebelum ditutup ya, ini alhamdulillah ada rezeki ini dari Allah Subhanahu wa taala melalui Bu Mala ya, jazakillahu khairan. Ini